Industri besi dan baja nasional saat ini tengah berada dalam situasi dilematis. Di sisi lain, produsen besi dan baja di dalam negeri juga tengah menghadapi serbuan produk impor besi dan baja dari negara lain, termasuk dari China. Ya, pemirsa, besi dan baja menjadi komoditas ekspor non-migas unggulan di sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2025. Namun demikian, di sisi lain, produsen besi dan baja nasional masih harus menghadapi serbuan produk dari luar negeri, baik yang legal maupun ilegal. Industri besi dan baja nasional saat ini tengah berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, industri yang dikenal sebagai Mother of Industry ini menjadi salah satu komoditas ekspor non-migas unggulan Indonesia. Dengan pertumbuhan nilai ekspor yang signifikan terutama ke negara China dan India. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor besi dan baja di sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 18,29 miliar dolar Amerika Serikat, naik 10,24% dibanding tahun 2024. Namun di sisi lain, produsen besi dan baja di dalam negeri juga tengah menghadapi serbuan produk impor besi dan baja dari negara lain, termasuk dari China. Akibat membanjirnya produksi besi dan baja impor tersebut, baik yang legal maupun ilegal, utilisasi dan pangsa pasar domestik pun mulai terganggu. Pemerintah pun tidak tinggal diam dan terus berupaya menyeimbangkan dengan pengawasan ketat impor ilegal, penegakan standar nasional Indonesia atau SNI, dan diversifikasi pasar ekspor. Sementara itu, kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus 2025 tercatat 5,49 miliar dolar Amerika Serikat. Dan secara kumulatif dari bulan Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia masih mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan beruntun. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, besi dan baja di antara ekspor unggulan dan serbuan produk asing, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director Indonesia Iron and Steel Association, dan juga Bapak Ebi Junaidi, Chief Ekonomis Samudra Indonesia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Hari, apa kabar, Pak? Ya, masih di mute, Pak? Oh iya, selamat Apa kabar ya, kembali, Pak? Mas Pras. Baik. Sehat selalu, terima kasih, Mas Pras. Kabar baik Pak juga. Ebi, salam hormat, salam kenal. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Ebi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Pras. Baik, terima Salam kenal, Pak Hari. kasih. Salam hormat. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga untuk Pak Ebi dan juga Pak Hari. Pak Hari, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih, bagaimana terkait dengan kinerja dari industri besi dan baja. Tadi sudah disampaikan prolog begitu, situasi dilematis tengah dihadapi oleh Mother of Industry saat ini, silakan. Baik, Mas Pras. Jadi izin, last week juga kami Asosiasi Besi Baja Indonesia bertemu dengan rekan-rekan se-ASEAN. Oke. Kemudian bertemu juga dengan rekan-rekan Asosiasi Besi Baja Korea, China, India, dan Jepang. Pada prinsipnya adalah bahwa bottom line-nya itu bahwa produksi besi baja itu menghadapi overkapasitas dunia saat ini. Jadi 500 sampai 600 ribu, juta. Jadi 500 sampai 600 juta. Nah, memang boleh dibilang bahwa paling besar itu produksi crude steel itu adalah Cina. Cina itu 1,2-1,3 miliar ton, jadi billion produksi crude steel mereka. Sedangkan kita ASEAN aja kalau dikumpulin cuma 100 juta. Jadi memang kondisinya adalah seperti itu. Ekonomi mereka yang di Cina itu sudah mature, ya menurun. Kemudian dengan adanya trade war ataupun masing-masing negara seperti yang dilakukan oleh Amerika duluan, Uncle Trump, ya itu adalah memproteksi industri besi baja dalam negerinya. Jadi kalau boleh dilihat bahwa misalnya Indonesia itu sudah diturunkan tarif untuk ekspor ke Amerikanya dari 30-an persen, 36 sekarang 19.
Vietnam 20, Singapura 10 kalau saya tidak salah. Tapi itu adalah untuk semua produk di luar besi baja. Besi baja itu tetap dikenakan 50% tarif oleh Amerika. Oke. Semua negara, kecuali UK. Tapi UK nggak punya industri besi bajanya. Dan mereka hanya dikenakan hanya 25%. Jadi boleh dibilang hampir semua dunia itu khusus besi baja kena tarif 50%. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di Indonesia. Nah, Indonesia ini oke. Ekspor kita naik terus, surplus di besi baja. Tapi perlu dilihat, 50% lebih itu bentuknya adalah ferronikel, ferroalloy. Ya, di mana artinya memang pemerintah sukses untuk hilirisasi di sektor logam atau besi baja yang terjenis dari nikel. Nah, tapi kemudian diolah lagi oleh kita ekspor paling banyak. Cina ada, India ada, ke Vietnam juga ada. Cuman diolah lagi oleh mereka, kemudian dibawa lagi masuk ke sini, gitu loh. Kenapa? Karena kita belum punya kemampuan untuk memisahkan antara ferro dan nikel teknologi ini. Oke. Nah, ini artinya memang menjadi homework buat kita untuk program hilirisasi selanjutnya seperti itu. Nah, kita senang gitu bahwa secara angka surplus ekspor besi baja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, utilisasi produksi dalam negeri kita itu semua di bawah 55%. Industri besi baja. Nah, jadi kita berharap bahwa roadmap atau program hilirisasi industri besi baja bisa kita rancang, bisa difinalkan bersama pemerintah sehingga kita bisa membuat produk-produk turunan besi baja jadinya. Jadi hilirisasinya gitu. Kenapa? Karena kita ini yang ekspor itu kebanyakan produk hulu. Mulai dari ferroalloy, slab, billet. Ada sedikit HRC, CRC. Tapi kemudian kita juga ada impor. Kenapa? Karena dalam negeri belum bisa untuk memproduksi yang kualitas lebih tinggi. Kemudian masuk lagi kepada industri pertahanan atau industri perkapalan. Kita belum bisa tuh membuat misalnya di industri di laras besi untuk senjata. Oke. Pak Prabowo sudah minta kepada Pindad misalnya untuk membuat senjata dalam negeri untuk keperluan TNI dan Polri misalnya. Tapi bahan baku itu pada saat dicek ke Krakatau Steel atau yang lain belum punya. Jadi harus import. Perkapalan juga terbatas. Kalau dia udah lebarnya lebih dari 2,5 meter platnya, kemudian tebalnya juga lebih dari, saya agak lupa ya, itu kita nggak mampu. Contoh misalnya membangun kapal-kapal tanker, kapal-kapal LNG, kita belum bisa. Nah, jadi ini salah satu PR ke depannya. Jadi secara garis besar boleh dibilang bahwa kita ini perlu waspada. Kenapa? Dengan Cina yang 1,2-1,3 miliar ton itu, kemudian dalam negerinya melambat, kemudian punya tarif war dengan Amerika, dia pasti akan mencari pasar. Oke, baik. Either dia belokin dulu, bahan bakunya ditaruh ke Indonesia atau ke negara lain, baru di re-ekspor. Atau dia bangun pabrik di negara Indonesia dan lain-lain. Walaupun sebenarnya boleh dibilang sudah over kapasitas atau underutilized. Oke Pak Hari, cukup panjang nampaknya tantangan yang masih dihadapi oleh industri besi dan baja Indonesia. Nah, menarik, lantas Pak Ebi, Anda melihat bagaimana dari sisi ekonomi begitu melihat bahwa memang ini menjadi salah satu ekspor unggulan meskipun yang diproduksi ataupun diekspor adalah bagian hulunya. Jadi memang perlu ada proses lagi di negara lain kemudian masuk lagi ke Indonesia. Pandangan Anda sendiri bagaimana Pak Ebi? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Hari. Fenomenanya seperti itu. Kalau kita melihat ekspor kita tumbuhnya positif sekali gitu. Secara umum memang positif juga industri kita. Industri logam itu di kuartal 1 2025 itu 14,47%, hampir 3 kali lipat daripada PDB kita pertumbuhannya gitu. Kuartal kedua lebih tinggi lagi 14,91. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2024 sebenarnya turun gitu. Jadi kalau di 2024 year on year tuh 16,57, 18,07 gitu. Lebih dari 3 kali lipat dari
dari pertumbuhan PDB kita. Nah, kalau kita lihat domestik sebenarnya banyak sekali kebutuhannya dan benar sekali bahwasanya ada pelemahan ekonomi global dari Cina, tetapi pada saat yang sama kita melihat impor kita terhadap barang-barang besi dan baja ini juga meningkat gitu. Nah, bagaimana kemudian upaya kita untuk kemudian bisa menggantikan impor tadi? Iya. Import substitution industrinya seperti apa, hilirisasinya seperti apa, itu yang menjadi tantangan besar kita ke depan gitu. Secara industri di dalam, kalau permintaannya kita lihat, permintaan terbesar kita itu dari konstruksi. Konstruksi kita itu memang terjadi pelemahan ya, di 2,18 di kuartal 1 2025, kemudian 4,98 di kuartal 2 2025, menurun sekali di apa namanya dibanding 2024 yang sekitar 7 hingga 8% gitu. Nah, real estate kita mengalami peningkatan di apa namanya kuartal 1 kuartal 2 kita, drive demand dari baja besinya menjadi meningkat gitu, 2,94 dan 3,71 di masing-masing apa namanya kuartal tersebut. Tapi ada pelemahan kita juga di perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi itu minus gitu, minus 0,55 dan 0,13 itu di kuartal 1 dan kuartal 2, dan industri alat angkut juga mengalami pelemahan di minus 3,46 dan minus 0,95. Nah, menjadi challenge kita tadi itu, bagaimana kemudian menghilirisasi ini. Pada saat yang sama, kalau tadi Pak Hari bilang 50% loh masuk ke Amerika, pasar Amerika besi dan baja gitu. Yeah. Di Indonesia itu, amazingly, importir terbesar kita itu dari Cina, import besi dan baja kita. Yeah. Namun rata-rata apa namanya tax yang kita kenakan ke dalam import ini hanya 1% untuk Cina. Jadi sangat rendah. Kita itu biasa banyak membeli dari apa namanya dari Vietnam, dari Jepang dan Korea juga. Tapi Jepang dan Korea masih lebih tinggi pajak yang kita kenakan dibanding dengan Cina. Oke, itu dia ya, menjadi salah satu kendala lain kalau kita lihat begitu, justru banyak importasi, ada pendapatan negara yang justru tidak optimal begitu, karena tadi pengenaan pajaknya tidak sebesar dengan beberapa negara lain dari produk-produk China sendiri. Baik, kita akan bahas lebih jauh bagaimana strategi mitigasi yang perlu disiapkan untuk menyikapi kondisi saat ini, sehingga tadi hilirisasi bisa menjadi game changer ya bagi industri besi dan baja. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar, Pak Hari dan juga Pak Ebi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan eksportasi dari produk besi dan baja Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah periode Januari sampai dengan Agustus dari tahun ini, berdasarkan data BPS. Januari-Agustus 2024 dari sisi eksportasi besi dan baja Indonesia mencapai 16,59 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita sandingkan dengan tahun ini ada kenaikan sekitar 10,24%. Masih double digit kenaikan untuk eksportasi besi dan baja Indonesia menjadi 18,29 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya bagaimana dengan volume ekspor besi dan baja? Ini dia, kita akan cermati bersama dari sisi volumenya. Dari Januari-Agustus 2024 kita sandingkan juga dengan Agustus 2025, ada kenaikan 10,33% dari 13,64 juta ton menjadi 15,05 juta ton di tahun ini, periode Januari sampai dengan Agustus dari sisi volume eksportasinya. Kemudian bagaimana dengan nilai ekspor rata-rata unit dari besi dan baja tersebut? Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan juga kembali. Justru ada pelemahan sedikit dari sisi nilainya, 1.216,33 dolar Amerika per ton di tahun 2024. Kemudian tahun ini menjadi 1.213,29 dolar Amerika Serikat per tonnya. Ada penurunan sekitar 0,25%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, kemudian juga Bapak Ebi Junaidi. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, ini menarik juga dicermati. Pak Ebi, kalau menurut Anda bagaimana? Dari sisi volume memang ada kenaikan. Kemudian dari sisi nilainya tadi ada penurunan sedikit, memang 0,25%. Apakah tadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, over capacity begitu yang terjadi di produksi besi dan baja global sehingga harganya akan lebih cenderung turun begitu? Iya, secara global memang terjadi hal yang disebutkan di atas gitu. Namun kita secara volume memang tetap memberikan apa namanya nilai yang value yang cukup besar gitu ya, volume yang cukup besar gitu. Kalau kita lihat
terjadinya peningkatan kita itu tuh dimulai dari sekitar 2020 ya. Jadi setelah pelarangan ekspor ore nikel, tonggak inilah yang kemudian dimulainya hilirisasi di tahun 2020, ekspor baja besi terus meningkat gitu dan stabil di sekitar 2,2 hingga 2,5 miliar per bulan gitu ya USD. Ekspor ke Cina ini menjadi pasar yang terbesar. Kalau kita lihat di 2024 saja itu sekitar 62% dari ekspor kita itu memang ke Cina. Per Januari Agustus ini tumbuh 18%, terutama dari pelabuhan di Weda, Obi, Kendari, Morowali yang merupakan basis produksi nikel steel kita gitu. Jadi memang sepertinya apa yang menjadi ekspor meningkat ini karena keterkaitan rantai pasok kita dengan Cina ya. Rantai pasok yang begitu dekat dengan Cina di besi baja ini yang kemudian membuat kebijakan hilirisasi ini menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kita lihat Cina itu konsumen besar sekali untuk nikel di dunia. 70-80% dari konsumsi global untuk stainless steel ini di beliau gitu kan ya. Bergantung pada pasokan Indonesia sebenarnya sebagai produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar juga di dunia gitu. Jadi perusahaan-perusahaan smelter di Indonesia ini pada saat yang sama didominasi oleh perusahaan-perusahaan Cina seperti Tsingshan Holding Group yang telah menginvestasikan miliaran dolar di Morowali gitu, di Morowali Industrial Park, kemudian ada Weda Bay Park juga yang untuk membangun smelter. Mereka menggunakan nikel murah lokal untuk kemudian memproduksi stainless steel lalu mengekspornya kembali ke Cina atau pasar global. Ini membuat kita, Indonesia, menjadi eksportir ferroalloy nomor 1 dunia dari 2024-2025 dengan Cina sebagai pembeli utama. Meskipun ekspor kita berdampak oleh pengenaan bea anti-dumping atau BMAD oleh Cina gitu. Nah, fokus ekspor Indonesia adalah stainless steel high value seperti slab, hot roll, coil stainless yang dibutuhkan oleh Cina untuk produksi otomotif, elektronik, dan konstruksi premium yang akhirnya juga sebagian di ekspor kembali ke Indonesia. Nah, produksi ini yang efisien di Indonesia karena biaya nikel kita rendah, membuatnya lebih kompetitif daripada produksi domestik Cina sendiri yang sebenarnya terbebani oleh overkapasitas baja karbon yang tadi disebutkan oleh Pak Hari gitu. Nah, di sisi lain Cina membanjiri juga dengan kita dengan baja karbon murah, HRC, CRC, semi finish gitu ya, yang mengalami overproduce di negara tersebut gitu sekitar 1,2 hingga 1,13 miliar ton per tahun. Nah, di Indonesia produk-produk tersebut digunakan untuk konstruksi, untuk manufaktur dasar, tapi di sisi lain produsen lokal seperti Krakatau Steel kalah bersaing dengan harga produksi Cina ini sekitar 20 hingga 25 dolar per ton yang lebih murah gitu ya. Akibat mahalnya biaya energi kita dan juga ketergantungan kita dari bahan impor. Baik, ini menarik. Nah, Pak Hari, lantas bagaimana strateginya kalau memang tadi kita mengeksportasi dari sisi bagian yang memang belum bahan jadi begitu, kemudian diolah lagi di banyak negara termasuk China yang memang menjadi salah satu tujuan eksportasi produk besi dan baja Indonesia, sementara tadi kemudian barang itu masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah lagi, ya mau head to head lagi nih dengan produsen besi dan baja Indonesia begitu Pak Hari. Oke, jadi yang pertama usulan kami adalah Mas Pras ya, SNI itu adalah wajib. Ya, jadi standar nasional Indonesia ya. Nah, karena ini sebenarnya adalah untuk kepentingan konsumen itu dulu. Ya, nah kita melihat nih di beberapa hari terakhir ini ada pondok pesantren runtuh ya. Kemudian kita ngelihat juga di beberapa bulan yang lalu ada Tofu Building, earthquake di Myanmar, kemudian Bangkok yang gedungnya runtuh. Nah, ini tentu kita mempertanyakan apakah besi baja yang dipakai untuk konstruksi di gedung-gedung tersebut sudah ber-SNI. Kenapa? Karena kita juga banyak sekali mendapatkan produk-produk yang memang tidak ber-SNI di pasaran. Nah, kemudian ya, yang hanya bisa menindak itu adalah dari Direktorat Pelayanan Konsumen Kemendak gitu loh, ya, yang sangat terbatas dia punya anggota gitu loh. Kenapa? Karena beda seperti kayak di pangan ada Satgas Pangan, langsung Bareskrim yang pimpin, kan begitu. Tapi kalau di industri besi baja belum ada nih Satgas Besi Baja atau industri besi baja seperti itu. Nah, jadi kami ingin menghimbau bahwa tidak hanya tugas pemerintah, karena pemerintah juga tidak bisa mengontrol sampai ke bawah.
Tapi masyarakat juga, kayak kita juga nih lihat kalau ada kemarin tuh di Bulukumba, ya anggota kita melihat ada barang dijual di toko material tidak ber-SNI. Kita laporkan, langsung disegel. Tapi bayangkan berapa banyak pintu masuk Indonesia yang punya lebih dari 3.000 pelabuhan resmi dan tidak resmi. Ya. Ya. Nah, jadi ini satu dulu Mas, SNI. Kemudian yang kedua, ya, saya ambil contoh Malaysia. Malaysia itu sudah memoratorium perizinan untuk besi baja di hulu. Nggak ada lagi. Malaysia itu sudah berapa tahun tidak memberikan izin dulu. Kenapa? Karena overkapasitas. Nah, kita juga udah menyampaikan kepada Kementerian Investasi, tolong karena KPI mereka kan bagus, yaitu apa? Investasi masuk gitu ya. Makin banyak investasi, makin bagus gitu loh. Nah, cuma kalau industrinya sudah over ya, kemudian dimasuki lagi dengan investasi dari luar, karena mereka yang mau masuk dari Cina ini kebanyakan itu giant-giant. Ya. Mereka somehow udah efisien aja, ya kan? Nah, itu satu faktor, Mas. Ya, jadi bahwa kalau memang harus moratorium, kami juga ingin mengusulkan moratorium dulu di hulu, stop dulu, gitu loh. Ya, jangan nambah. Kenapa? Karena mereka yang investasi baru itu punya fasilitas yang ibaratnya karpet merah. Mau tax holiday dikasih, mau insentif ini dikasih gitu loh. Nah, sedangkan kita yang udah lama industri dalam negeri tidak punya fasilitas seperti itu, disuruh bersaing dengan mereka, udah pasti kita nggak mampu. Itu satu. Yang berikutnya lagi adalah bottom line-nya itu, kalau barang-barang yang bisa dibuat di Indonesia, stop dulu impornya. Baik. Jadi jangan impor itu boleh, tapi kalau ibaratnya menurunkan daya saing daripada produksi lokal, bagaimana gitu. Kami kemarin rapat di Kadin udah menyampaikan, di dalam 2 tahun terakhir anggota kita 7 tutup, Mas. Tutup, betul-betul tutup. Nah, ini mau gimana? Kalau Pak Presiden Prabowo sudah bicara asta-cita pertumbuhan 8%, kalau dengan di satu sisi industri kemudian tutup, ya, kemudian lah mau menaikkan job creation, tapi malah yang sudah ada nggak dijaga, malah nutup pabriknya, kemudian pegawai juga di layoff, itu seperti apa? Baik, Pak Hari. Satu, bayangkan, Mas, kita punya kebanggaan dulu zamannya adalah industri tekstil, benar nggak? Iya. Sekarang di mana industri tekstil kita? Apakah industri besi baja juga akan menyusul industri tekstil kita? Saya rasa bukan itu yang diinginkan oleh kita semua. Lantas seperti apa yang diharapkan dari pelaku usaha, kemudian ekonom melihat strategi dan mungkin ada solusi yang akan disampaikan, kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Ebi dan juga Pak Hari. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director Indonesia Iron and Steel Association, kemudian juga Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, lantas apa yang diharapkan dari pelaku usaha menyikapi dengan kondisi yang ada, sementara moratorium apakah itu kemungkinan bisa terjadi, sementara kita tengah juga menggaungkan investasi besar-besaran ke Indonesia, begitu Pak Hari. Mungkin bisa diberikan apa keinginannya secara singkat begitu, silakan. Kita sudah punya ada tidak kurang dari 29 produk unggulan Indonesia untuk masuk ke dalam program hilirisasi. Kita udah ada, dan besi baja masuk di situ. Jadi harapan kami bahwa blueprint untuk hilirisasi itu segera dibuat. Salah satunya adalah di hulu ini kan sudah over kapasitas, stop dulu. Nggak salah, dan boleh saja misalnya di stop 1 tahun, nanti di review. Nggak ada masalah gitu loh, ya kan. Jadi artinya moratorium itu yang kami usulkan adalah di sektor hulunya. Hilirisasinya yang memang kita masih jauh ketinggalan, itulah yang harusnya digenjot. Contoh misalnya kayak tidak ada lagi produk mineral tambang yang bisa diekspor raw, kecuali silika, semua tuh, mulai dari nikel, boksit dan lain-lain. Akhirnya apa? Investasi masuk di sini untuk memproduksi itu, kan gitu. Nah, turunannya lagi yang kita belum ada seperti itu. Sama seperti tadi special steel. Special steel itu belum ada. Tapi pertanyaannya kenapa belum ada? Karena marketnya, demand-nya
Nah, kalau demand-nya pemerintah misalnya di defense, ya kan, udah arahnya adalah buat lokal senjata. Ya, udah pasti, dan kalau itu memang menjadi kepastian dalam jangka panjang, investasi akan masuk. Investasi akan masuk seperti itu. Nah, SNI juga. Kemudian impor-impor yang di barang di hulu itu boleh di stop dulu gitu loh. Tadi boleh dibilang bahwa kita ini kan kalau besi baja HS72, 73. Ya, sekarang itu ada lagi yang bisa masuk dengan HS94 yang nol yang tadi Pak Ebi sampaikan. Yaitu apa? Fabrikasi yang kayak apa namanya, tinggal kayak Lego aja dipasang-pasang, Mas. Jadi mau bangun gudang, mau bangun kantor, mau apa itu tinggal dipasang-pasang aja. Jadi tinggal ditambahin lobang-lobang sama baut-baut yang bisa diklek-klek-klek, dia udah bukan lagi HS72, 73. Padahal besi baja. Apalagi sekarang rumah modular, ya kan. Oke, perumahan 3 juta. 3 jutanya ini pakai apa? Kalau dia semua pakai modular, ya impor, Mas. Nggak bergerak gitu loh. Nah, kalau Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya yang baru, ya sudah menggelontorkan 200 triliun, ya kan, ke perbankan. Nah, sama perbankan dipakai apa? Salah satu yang kami ingin usulkan adalah industri perumahan yang disupport. Kasihlah subsidi, sehingga apa? Kenapa? Yang pingin beli rumah itu banyak. Setiap hari banyak pasangan baru, setiap bulan banyak pasangan baru yang berumah tangga, tapi belum mampu untuk beli rumah. Kenapa? Karena kapasitas mereka sebagai orang yang baru masuk di dunia usaha atau sebagai pegawai. Nah, ini yang, karena industri perumahan itu multiplier efeknya banyak. Seperti itu. Besi tinggal disyaratkan, besi bajanya ya ambil lokal lah, semennya ambil lokal, bahan bangunannya ambil lokal, seperti itu. Nah, jadi ini yang kita harapkan, ada hand on hand antara pemerintah dengan kita pelaku dunia usaha. Baik, hand on hand dan juga keberpihakan lah ya terhadap produk dalam negeri begitu. Pak Ebi, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda sarankan? Nampaknya memang ya tidak sebentar begitu waktu yang dibutuhkan kalau memang harus ada blueprint tadi, kemudian bagaimana moratorium meningkatkan demand di pasar dalam negeri begitu Pak Ebi. Ya, ini kan lampunya udah lampu kuning menuju merah ya, pemain-pemain lokal kita di industri ini. Jadi harusnya memang harus ada sesuatu yang lebih cepat untuk bisa dilakukan sebelum mungkin roadmap kita gelontorkan gitu ya. Kalau saya lebih senang menyebutkannya sebagai sinergi lintas sektor gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah melakukan proyek-proyek pemerintah yang kemudian mensyaratkan tingkat komponen dalam negerinya cukup besar, 40% harus menggunakan baja lokal, sehingga pemain-pemain baja lokal ini menjadi lebih kompetitif gitu. Jadi kita mensubstitusi impor-impor yang biasa kita lakukan tadi untuk membangun modular house umpamanya, untuk kemudian dipastikan ada proyek yang dalam jangka panjang. Ketika udah mengetahui ada off-taker dari proyek ini, maka industri bisa bergerak untuk kemudian menyiapkan barang tersebut gitu. Jadi bila perlu off-takernya ini yang kemudian mendapatkan pembiayaan yang murah dari 200 triliun yang digelontorkan itu gitu. Ini yang pernah dilakukan juga oleh beberapa industri, umpamanya industri mesin jahit di Korea, itu mereka bahkan off-takernya dari luar negeri yang mereka kemudian berikan subsidi financingnya gitu, pembiayaan dari pembelian dari barang tersebut gitu. Nah, kalaupun kita harus melakukan hal yang sama kepada dalam negeri, maka ini menjadi kebijakan yang akan sangat baik sekali. Bagaimana sinergi lintas sektoral, kemudian penguatan hilirisasi. Kita mendengar barangkali ada kabar baiknya Krakatau Steel kerjasama dengan POSCO untuk kemudian joint venture menghasilkan hilirisasi bahan baku seperti pengembangan produksi baja berbasis nikel dan lain-lain. Ada upaya kita yang harus juga dilakukan, diversifikasi pasar dan inovasi produk ketika kita mengalami barrier untuk masuk ke Amerika dan Eropa, barangkali bisa kemudian melalui perjanjian perdagangan antar negara atau EU SEPA juga baru dikeluarkan gitu kan ya, misalkan dalam hal ini Krakatau Steel bisa meningkatkan ekspornya ke CRC dan HRC-nya ke Eropa hingga 20% hingga tahun 2025 ini, akhir 2025 ini gitu.
Baik. Kemudian inovasi-inovasi, umpamanya pengembangan baja ramah lingkungan, green steel, dan lain-lain gitu. Saya rasa itu yang kemudian dibutuhkan oleh industri dan juga sektor ini agar kemudian bisa merebut kembali pasar domestik dan juga mengembangkan pasar internasionalnya. Ya, itu dia intinya bagaimana menjadikan industri besi dan baja juga menjadi tuan rumah, menjadi raja di negerinya sendiri begitu ya. Kalau bisa dikatakan begitu, untuk bagaimana proses hilirisasi, kemudian bagaimana roadmap bisa segera diluncurkan, dan juga sinergi antar kementerian untuk lebih banyak menggunakan produk-produk besi dan baja Indonesia. Baik, Pak Hari, Pak Ebi, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hari, Pak Ebi, terima kasih. Mas Pras, terima kasih. Mas.